Geter ya. Kira-kira nggak suara angin gue? Ngomel, emang ngomel, emang kerjanya ngomong melulu. Meja kerja gue emang ada angin. Gue pindahin sini kali ya. Balik lagi masih di gue. Oh, jidat gue kalau dari sini tebel ya. Masih di sebelum bentar, nih partner gue ngomong dulu. Masih di ngomong mulu ya, Pales. Jadi nggak gue stem, dua aja. Ngomong mulu dan lu dengerin melulu. Jadi ya walaupun tanpa pemain-pemain yang tadi gue sebutin ya di sebelumnya, kalau Chelsea nggak ada Kai Havertz, Chelsea nggak pakai Mason Mount, Chelsea nggak pakai Christian Pulisic, walaupun dua pemain yang gue sebutkan sebelumnya main di babak kedua, kita nggak bisa bilang kalau Chelsea jelek gitu aja, nggak bisa. Chelsea itu gue lihat udah ngelakuin rotasi pemain ya, rotasi pemain dari nyangkut rambut gue nyangkut. Iya, rotasi pemain ya dari pertandingan dilakoni sama Thomas Tuchel. Jadi gak ada sih gue lihat, gue nggak pernah nilai pemain tuh bakal ngefek. Ya balik lagi seperti tadi gue bilang, ini tuh kerja tim gitu. Gue selalu permainan bola tuh sebagai as a team gitu, karena emang faktanya kalau lu main bola di lapangan dan lu ngandelin orang, ya mungkin cuma ada di Kapten Tsubasa aja gitu, yang lu ngandelin tendangannya Hyuga, lu ngandelin tendangannya flying drive shootnya Tsubasa. Tapi kalau di bola sebenarnya ya babak belur lah kalau lu main kayak gitu, nggak mungkin. Ibaratnya nih, lu dihujanin sama telur, terus lu harus ngindar gitu, jadi babak telur kan? Nyambung banget kan? Ya jadi intinya emang harus kerja tim gitu. Nggak bisa kita bilang wah tanpa Mas Romeo Lukaku nggak bisa ngenang nih, nggak gitu kok. Buktinya waktu sebelum ada Romelu Lukaku juga mereka berhasil menceploskan bola ke gawang Manchester City waktu di Champions League, juga bisa menahan seri Liverpool gitu dengan gol kepalanya Kai Havertz. Dan sekarang juga mereka di support sama pemain-pemain yang bagus gitu. Jadi gua rasa Michael Carrick-nya juga yang emang jeli gitu ngebaca permainan si Thomas Tuchel gitu. Nggak bisa kita mendiskreditkan Chelsea dan kita mendiskreditkan langkah yang diambil oleh Michael Carrick itu sendiri gitu. Nah gue lihat emang Michael Carrick nih membawa sesuatu yang jeli lah gitu, ada lah gitu. Ya ada lah yang dia bawa tuh, sesuatu hal yang mungkin orang ngelihatnya cuman kayak ya ilah gitu, tapi enggak, ada yang kejelian yang dia bawa gitu. Bahkan gue lihat sendiri sih ini gimana ya, ya jadi gue ngeliat tuh kayak berhasil diterapin di Chelsea, juga diterapkan yang sekarang yang kita akan maju ke depan adalah Arsenal yang buset, nggak boleh ngomong buset ya. Kalau gue bilang Arsenal juga nggak lebih baik dari Chelsea, juga gue bilang salah. Gue nggak tepat sih, bukan nggak salah, kurang tepat aja. Karena Mikel Arteta, kalau Michael Carrick, kalau Mikel beda lagi, Mikel. Ya, Mikel Arteta tuh lagi ada di tren positifnya Arsenal. Seperti tadi gue bilang, dia nggak modal dengkul doang loh untuk menjalani Pak laga versus United di kandangnya Theater of Dream, dia kandang Manchester United itu gitu. Jadi gue lihat nih, kalau di Arsenal kejelian di si Michael Carrick adalah gini, dia melihat bahwa tebakan dia tepat sih gitu. Jadi kalau ya gue bilang pelatih itu juga jeli, insting, dia harus ada intuisi gitu untuk melakukan ramuan-ramuannya sebelum minum lah. Kok diminum? Ya ramuan-ramuannya sebelum dia
laga gitu, bahwa apa sih yang akan diperbuat pelatih nanti gitu, pelatih lawan. Dan ternyata terbukti dia tahu kalau Mikel Arteta akan menerapkan permainan terbuka gitu. Iya, permainan terbuka yang menyerang gitu. Wah, 4 menit pertama tuh gawang De Gea tuh kayaknya ngeri gitu ya. Baru sebentar aja kayak loh, gue sempet kayak wah, gue baru mulai gue pengen buang air kecil ya. Gue ke belakang, weh kok rame, gue lihat lagi, gue pikir gue halu nih ya kan. Pas gue lihat lagi, oh bener ada kesempatan yang lagi running gitu. Wah gawat dong ya, baru 4 menit loh. Artinya tekanan Arsenal tuh berbahaya juga gitu. Nggak bisa kita bilang mereka nggak berhasil menekan United ya, berhasil gitu. Jadi intinya Arsenal bermain terbuka diladeni juga tuh sama Manchester United yang dipegang Carrick bermain terbuka gitu. Nah, kejeliannya itu ada di komposisi pemain lagi-lagi. Memang komposisi pemain. Oh iya, gue belum ngebahas ya. Gue kayaknya nggak imbang deh kalau gue nggak ngebahas 3 central midfieldernya United yang di kompos di waktu lawan Chelsea, yaitu namanya Matic, Fred dan McTominay yang bekerja sangat baik sekali. Bahkan Michael Carrick pun usai pertandingan memujinya gitu. Kalau biasanya kan 2 pivot, nah itu balik ke Chelsea dulu. Biasanya kan kalau Ole tuh 2 pivot, 1 attacking midfielder. Nah ini 3 CMF sih, 1 DMF, itu Matic. Nah 2 ini nih berhasil membuat keseimbangan serang yang pas untuk tipe counter attack-nya yang dimainkan Manchester United versus Chelsea itu gitu. Karena kan dia ngandelin counter attack banget nih, karena tahu bakal diserang habis gitu. Jadi dia pasang dueler nih. Dueler rumput nih, dueler lapangan nih. McTominay keras. Ya kan, badannya juga tinggi gitu. Terus dia ngelihat mungkin ada Fred yang mungkin diharapkan akan meladeni lini tengahnya Chelsea ya, yang waktu itu ada Loftus-Cheek kalau nggak salah, yang juga cukup bermain cantik ya dengan skill-skillnya. Tapi Fred tuh kayaknya harus nempel dia. Terus McTominay juga kayaknya harus membuat kekerasan ya. Dia ada membuat apa ya, body charge atau sebuah tackle yang ya kadang bahaya juga. Tapi ya itulah Tominay gitu, emang keras dia sebenarnya. Nah, Matic ini lagi-lagi dia emang penyeimbang, pembacanya tuh Matic. Dia defensive midfielder yang ya keras juga mungkin pas mudanya iya, tapi sekarang tuh lebih ke apa ya, kalau gue meminjam temen gue yang juga fans United, dia kayak metronomnya gitu. Berhasil lah untuk membuat keseimbangan dengan adanya juga Fred dan McTominay. Nah ini berhasil membuat counter attack yang baik gitu, yang dikompos sama Michael Carrick. Dan lucunya adalah 3 di depan. Jadi 4-3-3 sebenarnya kemarin waktu lawan Chelsea. 3 di depan tuh kayaknya ya, walaupun bukan gegenpress-nya si Jurgen Klopp, tapi 3 ini tuh satunya ini Bruno Fernandes. Gue ngeliatnya Bruno Fernandes dan diapit sama Jadon Sancho dan Rashford ya. Iya, pokoknya 3 itu tuh Rashford sih. Tapi gue takut salah sih, kalau bukan Rashford ngapain kita sebut juga gitu kalau bukan Rashford. Nah, intinya si Bruno Fernandes ini itu dibikin jadi false 9 gitu di depan. Ketika 3 ini nih pemain tengah nih, Fred, namanya Matic dan McTominay, 3 di depannya itu gini, itu Bruno Fernandes, Jadon Sancho dan ya Marcus Rashford ya. Tapi kayaknya kita nggak seru kalau kita nggak tahu itu siapa gitu. Nah, gue agak lupa sih, dikit-dikit aja, nggak apa-apa kan, nah manusia bisa lupa, lagi ngomong mulu, lupa ya wajar ya, nggak wajar juga gue tetap lanjut ngomong sih. Dulu lihat tuh, iya Rashford, kalau lo bisa lihat tuh di sini, lihat, wah banjir kartu kuning juga sih.
ya udah lihat ya. Jadi bener nih dugaan gue. Ya kalau di skemanya dia kayak ditarik sedikit ke tengah dan Bruno Rashford dan si Sancho tuh ada naik gini, Brunonya di tengah gini. Ya bener kayak false nine sih. Jadi dia ketika ada di depan bola atau diberi terobosan tuh ngecoh lagi gitu. Kayak Firmino kan sering banget ya. Gue suka juga tuh tipe Firmino waktu di latih Jurgen kayak gitu. Jadi bukan bombernya gitu, bukan pemburu golnya gitu. Nah, ya sukses. Udah itu aja yang bisa gue bilang. Jeli dia tahu gitu. Ini kayaknya strategi bakal works nih di pertandingan ini. Nah, kalau di pertandingan Arsenal, strateginya dia beda lagi. Dia tahu akan pemain Arsenal akan bermain terbuka, maka diladeni juga permainan terbuka. Karena apa? Mungkin ya, organisasi yang dibikin Mikel Arteta dengan pemain-pemain mudanya belum sesolid organisasi yang dibikin sama Thomas Tuchel di Chelsea. Jadi dia merasa percaya diri bahwa pemain-pemainnya masih bisa menembus pertahanan dari Arsenal, apalagi Arsenal bermain terbuka gitu. Kalau biasanya tim sepak bola kalau bermain terbuka berarti pertahanannya sedikit ya terbuka juga gitu, open. Beda kalau dia bermain tertutup, pasti dia akan juga menjadi sangat sulit dijangkau gitu garis pertahanan karena bermain tertutup. Nah, ya riskannya adalah karena meladeni permainan terbuka ya kita juga Manchester United juga bisa jadi akan lebih terbuka lagi gitu. Apalagi kita ketahui organisasi Manchester United tuh di daerah pertahanan tuh era Ole Gunnar Solskjaer tuh menjadi bulan-bulanan media massa dan para pundit sepak bola ya, bahkan legend-legendnya United sendiri juga pada legend loh. Ya kenapa nggak ngasih komentar positif sih? Kalau gue legend nggak mungkin deh. Iya, jadi kalau misalnya orang-orang itu udah berkomentar kayak gitu, gue rasa juga mempengaruhi ya penonton gitu untuk ngelihat pertandingannya itu jadi seperti apa. Gue ngelihatnya juga akhirnya pertandingannya si Chelsea di Chelsea lagi Manchester United ini juga emang terbebani gitu sama hal-hal kayak gitu. Ditambah emang pertahanannya nggak lagi solid. Nah, di Arsenal dia bisa masuk dengan mudahnya gitu. Ya ini lagi nih kita bicara Fred itu jadi bulan-bulanan di era lagi Solskjaer tuh. Fred tuh membuat blunder yang nggak bisa dibalasnya jadi sesuatu yang kesian deh Fred deh. Iya, bahkan sampai banyak banget meme kalau nggak layak sih gue sebutnya kalau katanya istrinya Fred tuh cakep jadi enggak sih, aneh gitu. Tapi padahal kan nggak ke situ ya permainan sepak bola gitu. Gue ngelihatnya ya akhirnya dijawab Fred itu kenapa jadi andalan Ole Gunnar tuh karena dia bukan cem-cemannya Solskjaer istrinya ya kan. Parah itu sih menurut gue konyol sih. Ya namanya netizen ya, bebas-bebas aja. Kalau gue sih ngelihatnya karena pressing, dia bisa ngepres pemain tuh, neken-nekennya tuh tekan terus bos, nggak udah nggak ada ya tekan terus, apaan aja yang bisa dia tekan gitu. Nggak ada pemain juga dia tekan aja terus bola terus aja sampai dia blunder sendiri kadang-kadang. Kebanyakan neken ya kan, orang kebanyakan neken yang suka blunder. Nah, Carrick tuh meneruskan untuk Fred ditaruh di gelandang serangnya, gelandangnya United gitu. Dan tapi gue nggak tahu apa yang dia katakan kepada Fred, kepada Telles. Semuanya bahannya bagus deh, bener deh, bagus banget, jauh lah gitu. Apa ya baiknya apa United harus pakai pelatih interim terus kan? Nggak lucu, nggak gitu. Itu kan pekerjaan yang ya Sir Alex aja berapa puluh tahun gitu bisa ngejabat dengan enaknya gitu. Ya pemainnya juga enak, sama enak lah gitu. Tapi kalau ini kayak interim bagus di permanenin, gue gak tahu nih. Makanya Carrick tuh ngomong apa sih pemainnya,
Bahkan gue sempat berekspektasi bahwa mungkin Carrick aja gitu yang dipakai Ralf Rangnick untuk ngelatih gitu. Jadi Ralf yang semacam Ralf menjadikan dia bakal jadi ini ya konsultannya United ya. Dia akan membawa ide-ide yang segar, tapi sosok si Carrick ini yang mungkin akan dibawa menjadi ini. Tapi ya itu nggak jaminan juga gitu, malah menjadi pelatih utama gitu, tapi nggak jaminan juga. Ya kebukti kok Ole juga dulu berhasil nekuk PSG gitu waktu interim. Iya, Ole apa Ryan Giggs ya? Ole kan? Kalau gue selalu search deh, ini bukan search mulu soalnya, bukan gue nyari, lu nyari aja dulu ya, nanti lu kemari lagi dengerin gue ngomong. Ya udah, jadi si Solskjaer itu si Carrick itu berhasil ngomong apa sih gitu, kok bisa ya membuat Fred yang biasanya blunder doang, pertandingan selesai terus dihujat, nih blunder dan di pertandingan Arsenal nih yang mecah kebuntuan adalah umpannya Fred. Iya, kita nggak bisa bilang Fred aja sih, semua tim. Artinya Fred kan bekerja keras ya, sepanjang dia ngelihat, wah gue salah nih, gue harus bisa mengembalikan keadaan lah, bukan menebus kesalahan. Kayaknya kalau itu cuma buat diri dia egois sendiri, gue harus berusaha membuat tim gue menang. Alhasil Jadon Sancho berhasil ngumpan ke Fred lewat kolong, dan Fred kali ini kalau waktu kemarin dia ngambil keputusan salah, itu tuh dia sempat ngomongin keputusan salah waktu lawan Chelsea ketika blundernya Edouard Mendy. Gue sih bilang lebih baik dia ngoper ke Lingard ya. Lebih kayaknya Thiago juga udah sedikit mati langkah, tapi kalau dia harus ngumpan ke Cristiano Ronaldo yang lebih jauh, kayaknya malah jadi nggak gol. Tapi dia malah milih nyongkel Edouard Mendy dengan kayaknya nggak dilihat dulu gitu, jangkauannya udah nggak kerjangkau nggak sih gitu. Ya tapi Fred sekarang dia nggak ego, begitu dia dapat umpan dari Sancho dia masih inget temennya, wah ada Bruno gitu, dan inilah Bruno Fernandes Bruno Fernandes itu bisa nge-shoot kenceng banget walaupun ancang-ancangnya nggak harus jauh, dan dia nge-shoot kenceng banget itu di depan gawangnya Aaron Ramsdale apa sih? Aaron Aaron Ramsdale itu sempat melakukan fingertip dikit, tapi mungkin kalau gue kepetek kali kayak gitu. Gue pernah kepetek kalau jadi kiper, masuk bolanya ke gawang, akhirnya gol lah, mengembalikan keadaan yang dibuat Fred dengan menginjak kaki De Gea, dan De Gea nggak bisa berkutik, ditendang sama Emil Smith Rowe. Nah, satu-satu menarik ini, Fred ternyata udah mulai berpikir jernih di pertandingan Arsenal. Nah iya, gol kedua itu datang dari Cristiano Ronaldo yang pada kesempatan kali ini di sayap sebelah kanan, yang dimainkan sebagai back sayap itu adalah Diogo Dalot. Udah pas belum? Diogo Dalot. Oke. Biasanya kan one on one bisa kayak ada gelas properti, minum dulu ya. Nggak ada isinya juga sih. Gelas-gelas bemer apa tuh, bekas kemarin. Nah, Dalot yang dipercaya menjadi starter sejak menit awal nggak mengecewakan loh, bener nggak mengecewakan sama sekali. Biasanya kan orang Wan Bissaka tuh nggak bisa menyerang ya, tapi kali ini dipasanglah Diogo Dalot. Ini lagi nih, Diogo Dalot itu di zaman kekuasaan Ole Gunnar Solskjaer sempat dipinjamkan ke AC Milan, dan di sana dia bersinar dengan nomor punggung 5. Pulang sempat dimainkan juga beberapa waktu. Ada juga kawan gue yang mengatakan kalau tuh kan kalau Diogo Dalot nggak bisa jaga sebelah kanan United gitu. Dia waktu ditanganin oleh Gunnar Solskjaer memang waktu lawan pasukan Unai Emery juga yang pertama kalau nggak salah lewat terus itu sayap-sayapnya Emery di posisi Dalot itu lewat terus. Apa memang tidak seberbahaya sayapnya Arsenal kah? Kita kurang tahu ya kalau perbandingan yang terjadi gimana. Cuman di situ dia berhadapan dengan Nuno Tavares ya. Tavares tuh Nuno ya, kayak Aaron Wan Bissaka gitu.
model-model rambutnya mirip kayak adek kakak kali. Enggak ya? Beda. Tavares, Wan-Bissaka jauh. Nah, Wan-Bissaka Tavares nih juga bermain yang dengan determinasi cukup baik loh. Dia juga nggak mau kalah gitu sama Diogo Dalot, tapi Diogo Dalot nih dipercaya di laga Arsenal dan ngasih unjuk bahwa, terutama ke temen gue yang bilang kalau dia nggak bakal bisa jaga pertahanannya sisi kanannya United ya. Tackle bisa, ya kan? Bisa loh, bisa. Ketika dia lari bareng dan kayaknya dia mungkin akan kalah, itu juga momen yang sama dilakukan Telles melawan Gabriel Martinelli ya. Si nomor 35, punggung 35 asal Brasil ini juga gigih gitu larinya, gigih banget. Bahkan Telles tuh kayak waktu habis nekel melakukan sliding tackle itu sampai kayak wah puas gitu, berhenti lu, nggak bisa lu jalan lagi lu. Nah ini pas di Tavares juga sempat di tackle gitu sama Diogo Dalot, dia bersih bolanya keluar, nggak kena apa-apa gitu. Justru yang nggak bersih itu tackle-nya, sliding tackle-nya Scott McTerminator. Gila, dibabat Thomas Partey kakinya. Gua nggak tahu motivasinya apa membuat stamina Partey jadi lebih terkuras kah? Iya keras sih Tomina, intinya emang permainan yang keras gitu. Kayaknya ya Terminator tuh sebutan yang nggak berlebihan ya, badannya kayak dari baja gitu yang wah kuat banget padahal dan mukanya juga kayak dingin senyumnya juga senyum nggak lebar gitu kayak senyum kayak terus pakai kacamata hitam kayak Arnold Schwarzenegger. Tomina gokil sih. Terus kita bicara lagi Diogo Dalot. Ketika gol keduanya yang diciptakan oleh Ronaldo itu adalah umpan juga dari sisi kanan ya. Umpan dari ini, ada yang ngubungin gua kalau bener juga nih Diogo Dalot tuh bagus katanya. Udah mulai ada yang ngubungin ya. Padahal videonya baru yang pertama gue bikin, pada ada yang ngubungin gue ya. Lucu juga nih. Nah, oh iya, tadi Diogo Dalot itu dia berhasil membuat umpan yang bagus ke Jadon Sancho, yang ini dimana jarang banget dilakuin sama Aaron Wan-Bissaka di sisi sebelah kanan. Ya memang sangat jarang Aaron Wan-Bissaka membuat pertandingan itu menjadi berubah gitu, kecuali waktu era 2019 2020 atau 2021 dengan tembakan kencengnya ya. First time ngedruk tanah dulu gitu baru di shoot, disebutnya tembakan apa sih itu kalau nyentuh tanah dulu, nggak volley juga sih. Nah itu jarang banget bikin passing kayak gitu ke Jadon Sancho, dan Sancho tuh kayak udah Sancho tuh kayak udah Sancho apa Rashford ya? Rashford kayaknya yang lagi di sisi kanan itu kayaknya lagi Rashford gitu. Rashford tuh kayak gue harus memberikan umpan nih ke lurus menelusur tanah ke jantung pertahanan, dan di situ ada Ronaldo, dan Ronaldo tuh tinggal gini moles doang. Terus cek just moles doang, gol, bahkan jauh dari jangkauan Aaron Ramsdale. Gol 2-1, comeback, gile comeback. Gua kayak dari pertama udah lihat kayak nggak mungkin nih bisa gol, apalagi golnya ke gawang De Gea tuh kayaknya nggak banget, membuat mental turun gitu. Ternyata enggak loh, makanya apa nih yang dibikin sama yang dibisikin sih itu aja. Tapi kalau untuk pemilihan pemain jelas jeli sih. Yang gue lihat jeli lagi adalah Diogo Dalot yang kayaknya dia udah tahu nih Diogo Dalot bakal works nih. Ya memang sesi coba-coba sih mungkin ya, tapi gue lebih percaya kalau
dia tuh udah bisa baca sih, dia udah lihat pertandingan Arsenal dari zaman Jose Mourinho juga, dia kan juga ada di staf kepelatihan, dia udah ngelihat pertandingan, ya bukan kalau nggak pengalaman sih gua rasa nggak mungkin gitu. Nah, adanya Diogo Dalot dan Telles nih hidup banget sih, gue mulai enak banget ngelihat United nyerang, apalagi Telles yang berkombinasi dengan Cristiano Ronaldo yang kadang walaupun striker tengah dia suka ke posisi aslinya ke kiri, tuker sama Rashford yang ke tengah, Sancho tetap di kanan, atau ya pokoknya tuker-tukeran aja tuh tiga pemain penyerang itu kerjasamanya bagus banget sih, kayak set kasih bola des ke sini udah des ke kanan, oh ada lagi ada terus gitu, ada terus, makanya enak bolanya ngalirnya, bolanya tuh kayak diurut pembuluh darah tuh kayak lega gitu dah. Terus sampai pada akhirnya anehnya memang ya inilah fokusnya Manchester United itu masih kurang bagus ya, habis ngegolin malah kebobolan lagi gitu. Ini kayaknya yang gue ngeliat titik kurang jelinya sih, usai 2-1 tuh Michael Carrick bukan ngasih arahan yang spesial gitu bahwa lu jangan salah ya, mereka ini lagi dalam tren positif gitu, kalau gue bakal bilang gitu sih, jadi hati-hati. Tapi malah nggak hati-hati, gol keduanya malah copy skema golnya Cristiano Ronaldo dari umpan Rashford tadi, sampai Cristiano Ronaldo ada momen tertangkap gitu, ekspresi itu mungkin dia kesel kali karena Martin Odegaard berhasil membuat gol yang kurang lebih mirip, tapi De Gea itu jangkauannya sebenarnya masih bisa. Beda kalau Aaron Ramsdale tuh kayak udah jauh banget. Kalau De Gea nih cuman telat sih karena ketutup sama beberapa pemain di depannya dia gitu. Kalau nggak salah ada pemain Arsenal juga. Gue nyebutnya itu bola menyusur tanah yang wah nyesek sih, gue pas nonton juga kebetulan gue dukung Manchester United juga. Iya gitu, iya di copy golnya itu. Ibaratnya kalau pernah main apa ya, kayak game-game arcade gitu, ada yang ngopi skill kan biasanya terus dipakai di buat lawannya tuh kayak anjir nyesek banget, udah gitu jadi gol lagi anjir. Martin Odegaard membawa bencana seri akhirnya. Wah, gue bilang udah deh kita berbagi angka aja, dan gue di situ udah, gue sebelum buat video ini kayak ya udah kalau seri gue tetap bikin sih. Kalau kalah mungkin ceritanya bakal bukan MU-nya Carrick enak ditonton gitu. Tapi seri kan, dan ternyata menang, dan gue bilang udah lama banget nih Manchester United nggak diberikan penalti ya. Ya ini penalti yang pantas sih, karena ngelihat Fred yang dilanggar cukup keras, gue sih setuju juga karena yang dihajar bukan bola tapi kakinya Fred, dimana Fred itu berada dalam posisi yang mungkin menguntungkan ya, karena nggak ada penghalang di depannya, bisa terjadi, siapa yang tahu kan. Tapi malah udah dihambat duluan gitu masa depannya Fred di situ aja. Masa depannya Fred di situ udah dihambat duluan sama Martin Odegaard. Aneh sih itu, harusnya dia menahan tackle itu sih, tapi ternyata enggak. Ya udah, karena itu udah terjadi dan penalti, dan Cristiano Ronaldo akhirnya berhasil mengeksekusinya menjadi gol. Ya udah senang banget sih pasti fans-fansnya United. Udah abis itu kalau dia bisa tidur ya tidurnya, kalau yang nggak kerja, kalau yang kerja ya sumringah tuh di tempat kerjaan atau di WFH-nya gitu, kayak udah berbunga-bunga ya. Hatinya berbola-bola, ada yang mana ada sih para penggemar bola berbunga-bunga berbola-bola ya. Wah, bola di mana-mana. Bola. Ya, itu kejadian yang diletakkan nama Carrick adalah gue lihat di Telles sama Dalot, dan juga ada di pergerakan yang nggak biasa dari Fred ya. Itu jeli banget dia ngomong apa ke Fred ketika dia akhirnya membuat sebuah blunder. Kita nggak pernah, sampai detik ini belum terbongkar gitu.
kayak Fred, lu nanya Fred Carrick enggak, intinya apa sih yang dikatakan kalimat pembangkit suasana hati para pemain itu loh, yang gue juga nggak ngerti. Belum pernah jadi pelatih juga. Pernah sih teman-teman gue dulu waktu sekolah, ya gue cuma jadi nemen di pinggir lapangan aja, ngasih line up apa segala macem. Intinya gue yakin ada beberapa pasti yang sepakat sama apa yang gue bilang. Jadi kesimpulannya emang MU-nya Michael Carrick nih enak ditonton, walaupun 3 pertandingan saja dan dia mengundurkan diri, enak ditonton, unbeatable, dan gue rasa akan tercatatkan dalam sejarah Manchester United gitu. Kalau nanti Ralf Rangnick sukses, ya mungkin akan tertimpa gitu ya exposure-nya di hati para Mancunian. Tapi kalau enggak, ya masa Michael Carrick emang gitu sih yang terjadi kalau lu nyimak Manchester United. Jadi kesimpulannya, MU-nya Carrick enak ditonton. MU versus Arsenal mengingatkan kita kepada English Premier League di zaman-zaman masih ada Sir Alex Ferguson, masih ada Leeds United yang gawat, masih ada Tottenham Hotspur yang juga gawat, juga angin-anginan, sama aja sih gitu, tapi bagus. English Premier League dulu tuh nggak ada gegen pressing, yang ada ya kick dan rush aja gitu. MU Arsenal sempat gue lihat kayak gitu banget gitu hari ini gitu. Jadi gue cukup terhibur banget sebelum nanti masuk era yang baru, era katanya gegen pressing yang akan diberikan oleh Ralf, yang katanya akan lebih banyak menyerang, yang katanya akan pemain tua akan dibuang, yang katanya akan memakai analis video ya, walaupun akhirnya udah nggak bakal datang katanya di Lokomotif Moskow. Siapa tahu bisa ngerekrut yang lain atau ngerekrut gue gitu, karena gue juga videographer. Cari kerjaan iya kayak gitu. Terus juga katanya Ralf itu banyak hukuman yang diberikan. Kok jadi kebongkar ya rahasia-rahasianya ya? Makanya lu percaya atau enggak tuh sama berita? Bisa iya, bisa enggak, tapi pada intinya kita lihat, kita terhibur, kita butuh hasil, kita Manchester United, we are united, glory glory, man, you, night.